Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Az-Zahiri Fadlianur. Saya merupakan CPNS di instansi pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Dinas Pertanian dan Peternakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan learning journal, pengalaman mengikuti pembelajaran serta pemahaman substansi berakhlak yang akan kita saksikan bersama-sama. Selama mengikuti pembelajaran ini, saya mulai menyadari bahwa menjadi seorang ASN tidak cukup hanya dengan menjalankan tugas dan menyelesaikan pekerjaan. Ada hal yang jauh lebih mendasar, yaitu membentuk karakter dan menanamkan nilai-nilai yang benar dalam diri. Seorang ASN adalah wajah dari negara di mata masyarakat. Maka, kepribadian dan etika kita saat bekerja akan mencerminkan seberapa serius negara hadir untuk rakyatnya. Nilai inti berakhlak yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif bukan hanya kata-kata indah dalam modul pelatihan. Nilai ini menjadi semacam kompas moral dan arah sikap dalam menghadapi situasi di lapangan. Ia membantu kita tetap berpijak pada prinsip yang benar, bahkan dalam kondisi yang kompleks atau menantang. Dari pembelajaran ini, saya memahami bahwa ASN yang profesional harus dilandasi oleh integritas, empati, dan semangat untuk terus belajar. Karena pada akhirnya, kepercayaan publik dibangun bukan hanya dari hasil kerja, tapi dari sikap dan nilai yang melekat dalam cara kita bekerja. Berakhlak adalah akronim dari nilai dasar ASN yang menjadi panduan sikap dan perilaku kita dalam menjalankan tugas. 7 nilai ini bukan hanya kata-kata formal, tetapi merupakan pondasi yang membentuk karakter seorang ASN yang profesional dan berintegritas. Ke-7 poin tersebut dari berakhlak antara lain adalah yang pertama, berorientasi pelayanan, yang artinya kita menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama. Yang kedua, akuntabel, mengajarkan kita untuk terus bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan. Yang ketiga, kompeten, mendorong kita untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri kita. Yang keempat, harmonis, yaitu menekankan pentingnya membangun hubungan kerjasama yang saling menghargai. Yang kelima, loyal, berarti setia pada bangsa, negara, dan nilai-nilai yang kita junjung. Yang keenam, adaptif, yang menunjukkan kesiapan kita dalam menghadapi perubahan dan tantangan zaman. Dan yang terakhir ada kolaboratif, yaitu menegaskan pentingnya kerjasama lintas fungsi, instansi, dan masyarakat. Semua nilai ini ditopang oleh semangat employer branding, yaitu bangga melayani bangsa. Ini bukan sekedar slogan, tapi bentuk komitmen moral yang harus terus tertanam dalam diri setiap ASN, bahwa kita hadir bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dengan sepenuh hati. Nilai berakhlak adalah pedoman moral dan etika kerja bagi setiap ASN. Nilai ini tidak berhenti pada konsep, tapi harus tercermin dalam perilaku nyata, baik di kantor maupun saat berinteraksi dengan masyarakat. Nilai pertama itu adalah berorientasi pelayanan. Artinya kita harus menempatkan kepuasan publik sebagai prioritas. Contoh, ketika masyarakat datang dengan berbagai persoalan, ASN harus melayani dengan empati, cepat dan tepat, tanpa membedakan status sosial atau latar belakang mereka. Misalnya, petugas pelayanan administrasi tetap melayani masyarakat dengan sopan meskipun jam kerja sudah hampir selesai. Yang kedua, akuntabel, bertanggung jawab dan jujur dalam setiap tindakan. Contohnya adalah seperti menyusun laporan kegiatan yang sesuai fakta, tidak mengada-ngada, serta bersedia menerima koreksi jika ada kekeliruan. ASN yang akuntabel juga tidak menyalahkan orang lain atas kesalahan yang ia lakukan sendiri. Yang ketiga, kompeten, adalah artinya terus belajar dan berkembang. Contoh, mengikuti pelatihan, seminar, atau membaca regulasi terbaru demi meningkatkan pemahaman kerja. ASN yang kompeten akan terus mencari cara untuk menyempurnakan kualitas kinerjanya. Yang keempat, harmonis, menjalin hubungan kerja yang positif. Contohnya, menjaga komunikasi yang baik dengan rekan satu tim, saling menghargai perbedaan pendapat, dan tidak menciptakan konflik pribadi di tempat kerja. Suasana kerja yang nyaman lahir dari hubungan yang harmonis. Yang kelima ada loyal, setia pada NKRI dan nilai-nilai Pancasila. Contoh, tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. ASN yang loyal akan tetap bekerja sesuai aturan meskipun dihadapkan pada tekanan politik atau situasi sulit. Yang keenam, ada adaptif. Adaptif merupakan responsif terhadap perubahan dan inovasi. Contoh, siap menggunakan sistem digital baru seperti aplikasi e-kinerja atau Srikandi meskipun belum familiar sebelumnya. ASN adaptif akan terus berupaya memahami teknologi dan tidak menolak pembaruan. Yang ketujuh adalah kolaboratif, bekerja sama demi hasil yang terbaik. Contohnya, bersedia membantu rekan kerja yang kesulitan meskipun di luar tugasnya, serta mampu bekerja lintas bidang atau instansi untuk menyelesaikan masalah masyarakat.
Dengan menerapkan nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-hari, ASN tidak hanya menjalankan tugasnya, tapi juga memberikan makna, integritas, dan pelayanan yang tulus kepada bangsa dan masyarakat. Dari pengalaman mengikuti pembelajaran, saya sadar bahwa yang dibangun dari pembelajaran ini bukan hanya sekedar wawasan, tapi juga kesadaran pribadi, bahwa sebagai ASN, saya harus punya komitmen melayani, dan itu berarti menghadirkan nilai-nilai berakhlak dalam sikap sehari-hari. Tidak cukup hafal 7 nilai itu saja, saya juga harus bisa menjadikan bagian dari cara saya berpikir dan bertindak dari ke-7 poin tersebut. Dalam proses pelatihan ini, saya melakukan evaluasi terhadap pemahaman dan sikap saya sebelumnya sebagai calon ASN. Sebelum mengikuti pembelajaran, saya hanya melihat tugas ASN itu lebih kepada rutinitas administratif, sesuatu yang harus dikerjakan sesuai prosedur, tapi belum saya maknai secara lebih dalam. Namun seiring berjalannya pelatihan, terutama melalui diskusi kelompok, simulasi khusus, dan materi reflektif, saya mulai sadar bahwa peran ASN jauh lebih besar. ASN adalah pelayan publik yang harus hadir dengan hati, integritas, dan kesiapan untuk terus berkembang. Dari evaluasi tersebut, saya menarik beberapa poin penting yang menjadi pengajaran utama dalam refleksi pribadi. Yang pertama, itulah peka dan responsif terhadap pelayanan. Saya sadar bahwa pelayanan bukan hanya soal menyelesaikan permintaan, tapi tentang kepekaan, melihat, mendengar, dan merespon kebutuhan masyarakat secara tulus dan cepat. Yang kedua adalah menjadi adaptif terhadap perubahan. Dalam dunia birokrasi yang terus berkembang, perubahan adalah keniscayaan. ASN harus siap belajar sistem baru, teknologi baru, dan menyesuaikan diri tanpa harus mengeluh. Yang ketiga, nilai loyalitas dan akuntabilitas harus nyata. Loyal kepada negara dan institusi harus ditunjukkan dalam tindakan, bukan hanya diucapkan, tapi juga melalui perbuatan. Akuntabilitas bukan hanya soal laporan tertulis, tapi bagaimana kita bertanggung jawab penuh atas setiap tugas dan keputusan. Dan yang terakhir adalah menjalinnya atau terjalinnya hubungan yang harmonis. Pelayanan yang baik lahir dari kerja tim yang solid. Saya sadar pentingnya menjaga komunikasi, saling menghargai peran rekan kerja, dan membangun suasana kerja yang sehat. Melalui refleksi ini, saya paham bahwa menjadi ASN yang berakhlak bukan hanya tentang memahami 7 nilai itu secara teori, tapi tentang menghidupi nilai tersebut dalam cara berpikir, bertindak, dan melayani. Pembelajaran selama beberapa hari ini memberikan saya pengalaman dari segi sikap dan juga pengalaman dari segi pengetahuan. Demikian penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.